Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara merawat buku dengan benar, pola bilangan, dan menceritakan tentang kebenaran keluarga. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang membaca buku. Nah, ada teks di bawahnya. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, ini adalah cerita tentang buku. Anak-anak, cara merawat buku dengan benar itu, yang pertama, kita harus suka dulu dengan membaca buku. Nah, ibu katakan, dengan suka membaca buku, kita akan mendapat banyak ilmu pengetahuan. Karena buku adalah jendela ilmu. Nah, buku berisi berbagai ilmu dan cerita, anak-anak. Buku harus dirawat agar tidak mudah rusak. Nah, saat membuka halaman buku, itu harus perlahan agar tidak robek. Nah, memegang buku juga harus dengan lembut. Buku juga harus diberi sampul agar tidak kotor ya anak-anak ya, supaya tetap bersih dan tidak mudah kotor. Nah, setelah membaca buku, sebaiknya buku disimpan di rak buku atau di lemari buku. Nah, itu adalah cara merawat buku dengan benar. Nah, di sini ada kalimat yang harus kita lengkapi bersama-sama dari bacaan namaku buku yang tadi kita baca. Nah, yang pertama, hai namaku buku. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Nah, rawatlah buku kita dengan baik, lalu buka halaman dengan perlahan, harus lembut supaya tidak mudah robek. Letakkan pada tempatnya jika selesai membaca ya anak-anak. Nah, perhatikan di sini ada pola bilangan. Nah, kenapa disebut pola bilangan? Karena ada yang berubah di sini. Ada juga disebut dengan pola gambar. Nah, kalau di sini adalah pola gambar anak-anak ya. Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Nah, di dalam cerita itu banyak ditampilkan gambar anak-anak. Nah, di sini ada kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Nah, inilah yang disebut dengan pola gambar anak-anak. Lalu ini disebut pola bilangan karena besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Ya, anak-anak ya. Nah, di bawah ini adalah pola gambar. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, gambar-gambar di atas ini disusun sesuai polanya. Nah, apakah kalian bisa melihat pola susunannya? Bisa. Dari sini, di sini pola gambar kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Nah, ini polanya ya anak-anak ya. Lalu pola bilangannya besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, dan seterusnya. Nah, anak-anak, Lani senang membaca berbagai bacaan. Nah, banyak bacaan yang bisa Lani baca. Lani bisa membaca buku cerita, lalu membaca majalah. Lani juga suka membaca buku pelajaran.
Ada juga di sini koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan komik. Nah, anak-anak bisa pilih mana bacaan yang anak-anak paling sukai, ya kan? Nah, kalau ibu suka membaca buku cerita karena di sini juga banyak sekali cerita-cerita yang perlu kita baca dan kita ambil kesimpulannya apakah baik atau buruk, apakah boleh ditiru atau tidak. Nah, kalau mau membaca berita, kita bisa memilih koran ya anak-anak ya. Nah, banyak sekali kegunaan kalau kita rajin membaca. Nah, di sini ada huruf-huruf yang diacak dan anak-anak bisa menyusunnya sesuai dengan gambar di samping ini. Nah, lihat ini ada huruf yang diacak. Kalau diacak kita lihat gambarnya, maka di sini ditulis komik. Lalu di sini ada gambar koran, maka huruf yang diacak ini cocok sekali dengan koran. Lalu di sini ada majalah, hurufnya diacak, lalu kalau disusun menjadi majalah. Lalu yang keempat, di sini ada buku cerita. Kalau disusun huruf yang acak ini menjadi buku cerita. Nah, di akhir materi ini ada tugas. Anak-anak harus melengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Ibu kasih contoh yang pertama, ini ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, dan di sini seharusnya apel hijau baru apel merah, ya anak-anak ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini anak-anak boleh kerjakan di buku tematik PS-nya, boleh digambar, boleh juga difotokopi, anak-anak ya. Nah, lalu yang tugas kedua, anak-anak menarik garis sesuai dengan bacaan yang anak-anak paling sukai. Nah, kalau ayah suka membaca koran. Nah, kalau ibu suka membaca apa? Contohnya majalah misalnya. Maka anak-anak tarik garis ke majalah. Nah, sesuaikan dengan keluargamu, ya anak-anak ya. Nah, pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Nah, ini kalian bisa tanya dengan ayah, ibu, kakak, adik, atau abang kalian di rumah. Lalu kalian pasangkan sesuai dengan yang keluarga sukai. Nah, ini juga dikerjakan di buku tematik, boleh digambar, boleh juga difotokopi. Nah, sekian materi pembelajaran dari Ibu, dan ada juga tugas 1 dan tugas 2 yang harus anak-anak kerjakan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya karena ini sangat penting untuk nilai anak-anak. Dan terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan materi pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu sehat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.